Hai, gua Ans. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang kelanjutan Isekai Smartphone. Karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu, oke? Supaya ceritanya itu nyambung. Kalau sudah, mari kita mulai saja video ini, oke? Let's go. Melanjutkan video sebelumnya, Toya di sini mulai cerita ke Ruli perihal perbuatan bawahannya, yaitu para naga akhir-akhir ini. Toya juga menanyakan dua hal ke Ruli. Pertama tentang solusi untuk menangani para naga dan apakah seluruh naga itu bisa dimanipulasi atau tidak. Tapi sayangnya untuk solusi Ruli itu tidak memilikinya. Akan tapi untuk manipulasi untungnya nggak semua naga itu bisa dimanipulasi. Naga tua dan naga berlevel tinggi adalah naga yang nggak bisa dimanipulasi. Tua di sini bukan berarti dalam hal umur, karena beda seperti manusia dan makhluk lainnya yang tumbuh. Naga itu adalah makhluk yang tidak tumbuh melainkan berevolusi. Kayak Pokemon gitu. Kalau mereka nggak evolusi dengan menjadi kuat, mereka itu nggak tumbuh gitu aja bentuk mereka. Evolusi naga di dunia baru ini ada 5. Pertama ada bayi naga, kedua naga muda, ketiga naga dewasa, lalu naga elder, dan yang terakhir naga legendaris atau ancient dragon. Selain masalah pertumbuhan, inteligasi naga pun juga berbeda dengan makhluk lainnya. Mereka baru bisa mengerti bahasa saat mereka itu berevolusi menjadi naga muda. Tapi itu pun masih belum bisa berbicara seperti manusia. Contohnya kayak naga hitam di anime itu. Dia itu ngerti dengan bahasa manusia, tapi dia nggak bisa ngomong. Dan untuk naga yang nggak bisa dimanipulasi, itu ada naga elder dan naga legendaris. Tapi masalahnya, naga yang berhasil ke tahap ini itu sangatlah sedikit. Dan nggak semua naga itu bisa ke sana. Seperti naga Wyver itu, mereka itu nggak bisa sampai ke tahap ini karena evolusi mereka itu mentok sampai naga dewasa. Jadi walaupun nggak semua naga itu bisa dimanipulasi, jumlah mereka itu sedikit ketimbang yang bisa dimanipulasi. Ya pada intinya, Toya itu akan tetap kerepotan melawan mereka karena jumlah. Aku pun menyemangati Toya. Aku bilang ke Toya untuk tidak perlu khawatir dengan jumlah mereka, sebab jumlah naga di dunia baru ini sangatlah sedikit. Mendengar perkataan Kohaku itu, Ruli pun merasa tersinggung. Dia membalas perkataan Kohaku dengan mengatakan kalau naga itu nggak perlu bereproduksi banyak sebab mereka itu kuat. Tidak seperti makhluk buas bawahannya Kohaku. Karena hal ini keduanya pun mulai bertengkar. Toya yang malas pun membiarkan mereka berdua dan lanjut memikirkan solusi untuk masalah naga ini. Di sini Toya sedikit curiga kalau ini tuh nggak cuma sekedar manipulasi saja. Toya berpikir begitu karena setelah melihat perilaku Wyver di Leaflet kemarin, Toya itu merasa kalau tur Wyver itu menyerang atas kehendak sendiri. Dikarenakan Toya masih belum mendapatkan solusi terbaik, Toya dan Ruli pun memutuskan untuk meminta solusi ke pihak ketiga, yaitu naga elder yang pernah Toya temui di anime, yang naga merah itu. Singkat cerita, Toya dan Ruli pun pergi ke tempat tinggal naga merah itu, yang disebut tempat suci, yang terletak di negara Mismith, di hutan sekitar pegunungan di sana. Begitu sampai di wilayah hutan tempatnya naga merah itu berada, tanpa mencari itu keberadaan naga merah, Toya dan Ruli pun sudah disambut oleh tu naga merah. Si naga merah ini sudah sadar akan kedatangan Toya dan tuannya pas setelah memasuki wilayah hutan. Ruli pun berubah ke wujud aslinya, kemudian kedua naga ini pun saling berhadapan-hadapan. Setelah itu si naga merah itu menundukkan kepalanya ke Ruli untuk memberikan hormat. Lalu tanpa diberitahu, si naga merah ini juga sudah tahu tentang tujuan Toya dan Ruli ke tempatnya dia. Toya dan Ruli pun diantarkan oleh dia ke tempat diskusi gitu. Dan setelah sampai, mereka bertiga pun langsung mulai berdiskusi mengenai masalah para naga. Mula-mula dengan mewakili naga elder, naga merah ini meminta maaf atas ketidakmampuan mereka menangani masalah ini. Setelah dia meminta maaf, naga merah ini pun mulai cerita tentang bagaimana masalah ini bisa terjadi. Pada awalnya, Toya itu mengira para naga itu gampang dimanipulasi karena harga diri mereka yang tinggi. Jadi mereka itu gampang dihasut oleh si pelaku ini yang memakai jarum Profesor Deborah. Tapi setelah mendengar cerita dari si naga merah, Toya pun langsung shock dan gak habis pikir. Sebab ternyata alasan kenapa para naga itu gampang dimanipulasi karena Toya itu sendiri yang telah membunuh naga hitam di anime itu. Bermula setelah Toya itu mengalahkan naga hitam di anime, dikarenakan si naga hitam ini adalah pimpinan dari para naga muda di tempat suci ini. Dengan kematiannya di tangan manusia yaitu Toya yang mereka anggap lemah, para naga muda bawahannya naga hitam ini pun gak terima. Mereka menuntut balas dendam ke para manusia. Walaupun sebenarnya ada segelintir yang gak setuju, tapi karena harga diri mereka itu yang tinggi sekali, para naga yang gak setuju ini pun berubah jadi setuju.
Lalu pada suatu hari datanglah seekor naga dari Drachen Island yang terletak di antara negara Sandora dan kerajaan Lail, yang secara tiba-tiba mengajak para naga muda ini untuk mengabdi ke pimpinan mereka yang disebut oleh mereka itu Dragon King. Para naga muda di tempat suci ini dijanjikan kebebasan dalam melakukan sesuatu dan kekuatan untuk balas dendam. Si naga merah ini sempat menghentikannya, tapi usahanya itu sia-sia saja. Dia malah disuruh untuk gak ikut campur oleh naga dari Drachen ini. Semenjak hari itu, naga-naga muda yang ikut ke Drachen Island ini setelah pulang dari sana, sikap mereka itu berubah. Dan semenjak hari itu juga, penyerangan para naga di beberapa negara pun juga dimulai. Setelah mendengar cerita tadi, selain shock karena alasannya tadi itu, karena Toya sendiri, Toya juga bingung sama identitas Dragon King ini yang disebut tadi. Karena yang Toya tahu, pimpinan atau raja para naga itu adalah Ruli. Ruli pun juga kebingungan di sini. Selain itu, Ruli juga heran bagaimana rakyatnya itu bisa melanggar aturan yang dia buat dulu untuk sebisa mungkin gak berperang melawan manusia. Ini pertama kalinya dalam sejarah bagi Ruli, perintah dari naga level tinggi itu ditentang secara terang-terangan. Menanggapi kebingungannya Ruli itu, naga merah ini pun mulai menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Dan alasannya itu karena Ruli telah meninggalkan para naga selama ribuan tahun. Berbeda dengan binatang suci lainnya yang selalu nengok bawahan mereka setiap beberapa dekade atau beberapa abad sekali. Ruli itu sama sekali belum pernah menengoki bawahannya selama ribuan tahun. Jadi selain naga yang sudah hidup ribuan tahun, mereka itu sama sekali nggak tahu dengan Ruli, terutama naga generasi muda. Jadi wajar aja bagi para naga muda untuk tidak tahu tentang perintah Ruli ini. Kemudian Toya pun nanya perihal identitas Dragon King ini karena masih bingung Toya. Dan menurut apa yang si naga merah ini dengar, dia itu adalah seorang dari klan naga, klan yang sama seperti Sonia. Dia tiba-tiba datang ke Drachen Island lalu mendominasi naga muda di sana, menundukkan naga dewasa secara paksa dan membantai naga elder yang ada di sana. Dia juga mengiming-imingi atau berjanji kepada naga muda di Drachen Island seperti tadi itu. Mendengar ini, Ruli pun langsung meratapi kebodohan rakyatnya atau bawahannya itu yang gampang dimanipulasi. Ruli di sini benar-benar nggak bisa ngomong apapun gitu. Sedangkan Toya setelah dia paham dengan inti permasalahan ini, Toya nanya ke naga merah itu, apakah dia tidak akan komplain kalau Toya itu membantai mereka semua termasuk naga muda dari tempat suci ini. Si naga merah itu pun menjawab tidak keberatan. Menurutnya naga yang sudah melupakan kehormatan mereka tidaklah lebih dari seekor kadal. Itu sudah jadi moto bagi para naga yang didapatkan dari Ruli. Ruli pun juga tidak keberatan dengan keputusan Toya itu. Ruli sudah belajar setelah dia duel dengan Toya kalau harga diri yang tinggi akan menghasilkan sebuah kesombongan. Dengan begini tujuan Toya pun sudah diputuskan, yaitu pembantaian. Sekarang cuma ada satu lagi pertanyaan yang masih menjanggal Toya. Pertanyaan itu adalah, apakah si pemakai jarum Profesor Deborah ini benar-benar akan mendapatkan efek negatif seperti yang dikatakan Rosetta itu? Tapi karena malas memikirkannya, sebab Toya itu juga akan menyikat habis tuh orang, Toya pun memutuskan untuk mengabaikannya. Kemudian Toya pun memutuskan untuk memata-matai pergerakan mereka saat ini melalui HP-nya. Dan tidak diduga-duga ternyata sekarang itu mereka sedang bergerak menuju ke Brunhild dengan jumlah yang banyak dan dari berbagai negara. Yang sudah jelas tentunya tujuan mereka itu adalah untuk membalas dendam ke Toya. Toya nggak tahu mereka itu mendapatkan informasi dari mana tentang lokasi Toya. Tapi yang jelas sebelum keadaannya jadi berbahaya, Toya pun memutuskan untuk balik ke Brunhild bersama dengan Ruli. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Kalau ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and... Bye bye, bye bye, 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 bye.